Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hari ini kita mulai bersama-sama belajar tentang tafsir ringkas dari surat Al-Ahzab yang kita ambil dari situs bekalislam.com, salah satu website yang dikelola langsung di bawah pengawasan Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Surat Al-Ahzab merupakan surat yang ke-33 yang terdiri dari 73 ayat dan dia termasuk surat Madaniyah. Al-Ahzab adalah jamak dari lafaz mufrad al-hizb yang berarti kelompok. Jadi Al-Ahzab adalah kelompok-kelompok atau kumpulan atau sekutu yang mana lafaz ini identik mengingatkan kita tentang perang Al-Ahzab. Disebut dengan perang Al-Ahzab karena kaum musyrikin Quraisy, mereka bergabung dengan kabilah-kabilah lainnya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Kelompok sekutu tersebut mereka bersatu padu menyerang Madinah dengan jumlah yang sangat besar, sekitar 10.000 pasukan. Surat ini turun di Madinah pada saat perang Ahzab terjadi, yaitu pada tahun 5 Hijriah yang jumlah ayatnya sebanyak 73 ayat. Surat Al-Ahzab tidak memiliki nama lain selain Al-Ahzab, sebagaimana disebutkan di dalam suatu riwayat dari Zir bin Hubaish berkata, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepadaku, Ka'ayyin ta'ud atau ka'ayyin taqra'u surat Al-Ahzab? Berapa ayat engkau menghitung atau membaca surat Al-Ahzab? Qultu, aku berkata, 73 ayat, 73 ayat. Qal, aqat? Apakah cukup segitu? Laqad ra'aituha wa innaha lata'dilu surat Al-Baqarah. Sungguh aku melihatnya mirip dengan surat Al-Baqarah. Wa inna fiha, dan di antara ayat yang kami baca ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah nakala minallah wallahu azizul hakim. Lelaki atau wanita, jika keduanya melakukan zina, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Farufi'a fima rufi'a. Kemudian ayat tersebut diangkat bersama ayat-ayat yang diangkat atau dimansukh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pada surat Al-Ahzab pada zaman Nabi SAW sangat banyak sekali, hingga disebutkan mirip dengan surat Al-Baqarah panjangnya. Kemudian dimansukh, dan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir?" Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dan ingatkan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi di antara ayat-ayat pada surat Al-Ahzab yang dimansukh adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam, yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Lelaki dan perempuan jika mereka berzina maka rajamlah. Jadi ayat ini secara lafaz sudah tidak dibaca karena sudah dimansukh, tetapi hukumnya tetap berlaku. Topik di dalam surat Al-Ahzab kurang lebih menceritakan tentang 3 poin besar. Yang pertama tentang masalah keimanan. Yang kedua tentang peristiwa perang Ahzab. Yang ketiga tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab nampak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabi sebanyak 15 kali.
Allah menyebutkan Ar-Rasul sebanyak 13 kali. Dan surat Al-Ahzab ini dibuka dengan ya ayuhan nabi, wahai nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati nabinya dengan syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira, sebagai saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah, dan merupakan cahaya sekaligus yang menerangi. Dalam ayat 45 sampai 46. Di dalam ayat 56 Allah menyebutkan bahwasanya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menyuruh, memerintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Allah memuliakan istri-istri dan keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat yang ke-6 dan ayat-ayat yang lainnya. Di ayat yang ke-40 Allah juga menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala juga memuliakan beliau bahwasanya beliau lebih utama daripada orang-orang yang beriman, dari orang beriman itu sendiri terhadap diri mereka sendiri. Ini merupakan bentuk daripada pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mukaddimah daripada surat Al-Ahzab, untuk kemudian kita akan masuk ayat demi ayat dari surat Al-Ahzab ini. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.